Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, sebuah kota tertua di Indonesia. Tahun 2021, Palembang berumur 1338 tahun. Di kota inilah diyakini sebagai tempat berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Bukti tertua dari keberadaan kota Palembang di masa Sriwijaya adalah berita Ixing, dan tentu adalah temuan dari prasasti-prasasti yang ada. Ada banyak prasasti di kota Palembang. Salah satunya adalah prasasti Kedukan Bukit yang dianggap sebagai proklamirnya atau proklamasinya Sriwijaya di kota Palembang. Kemudian bukti-bukti ini juga bisa menginterpretasikan bahwa Sriwijaya atau kota Palembang pada masa Sriwijaya adalah pusat utama dari Sriwijaya. Ini ada prasasti Kedukan Bukit, kemudian prasasti Telaga Batu, dan prasasti Kota Kapur, yang salah satunya ada yang di belakang kita, prasasti Telaga Batu. Lalu kemudian di utara itu ada prasasti Karangbirai yang ada di Jambi. Kemudian ada prasasti Kota Kapur yang ada di Kota Bangka, dan kemudian prasasti Palas Pasema yang ada di Lampung. Nah, selain prasasti-prasasti ini, di Palembang juga kaya akan berbagai temuan-temuan arkeologis lainnya. Salah satu adalah bangkai kemudi yang ada di pesisir timur Sumatera. Kemudian temuan-temuan ini juga diikuti oleh temuan-temuan lain yang disebut harta karun Sungai Musi, seperti guci-guci, keramik-keramik, dan kemudian mata uang kuno, bahkan mata uang negara asing. Ini membuktikan bahwa kota Palembang pada masa Sriwijaya itu adalah pusat perdagangan dan merupakan entry food utama, di mana entry food ini adalah kota dagang. Artinya Sriwijaya berkembang menjadi kota dagang yang didatangi oleh banyak pedagang asing, baik dari Cina maupun dari Arab dan dari India. Jadi semua jalur perdagangan yang ada di utara yang melewati jalur Cina, kemudian India ke Timur Tengah, demikian juga sebaliknya, itu harus mampir dan harus berdagang di kota Palembang sebagai entry food yang terletak di tengah-tengah. Jejak dari adanya perdagangan di Sriwijaya bisa dilihat dari banyaknya temuan-temuan keramik kuno yang berasal dari abad 9 atau 10 Masehi. Guci dan banyak temuan lainnya ini membuktikan bahwa perdagangan pada masa itu sangat ramai. Komoditas utama pada masa Sriwijaya ini selain tentunya beras, kemudian kayu-kayu aromatik seperti gaharu, kemudian barus, kemudian kemenyan, damar, dan kayu-kayu aromatik lainnya. Salah satu juga suplai dari munculnya perdagangan rempah. Perdagangan rempah ini tercipta, ada dua hal yang mendukungnya. Pertama, perdagangan dari dalam, dari daerah-daerah uluan yang merupakan penghasil rempah-rempah di daerah uluan. Kemudian juga ada topangan atau perdagangan dari Nusantara yang datang mulai dari Indonesia Timur, dari Maluku, sampai ke Sriwijaya. Jadi semua perdagangan di Nusantara pada waktu itu berpusat di Sriwijaya. Nah, daerah-daerah uluan ini banyak yang menghasilkan rempah-rempah. Misalnya lada atau merica di Palembang itu dihasilkan dari hampir dari seluruh daerah Sungai Komering, kemudian dari Sungai Musi, dari Linggau, Rawas, kemudian juga ada yang dari Lematang. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis ini datang dari dataran tinggi Pasema, kemudian dari Sungai
Lematang menuju kota Palembang. Demikian juga berbagai komoditas-komoditas lain seperti cengkeh, kemudian pala, itu datang dari berbagai sungai-sungai seperti Sungai Ogan, kemudian Sungai Musi dan sebagainya. Ini yang kemudian memperkuat adanya perdagangan rempah-rempah di kota Palembang pada masa Sriwijaya pada waktu itu. Rempah yang diperdagangkan pada masa kedatuan Sriwijaya memang didatangkan dari luar wilayah Palembang. Pada masa itu, komoditas alam yang diperdagangkan diantaranya adalah kemenyan, kayu manis, kemiri, damar, cengkeh, gambir, gaharu. Pada masa sekarang, sudah sulit menemukan sentra-sentra produksi rempah di Sumatera Selatan. Meski sedikit, ada beberapa orang yang membudidayakan salah satu komoditas perdagangan di zaman Sriwijaya itu. Kalau yang pernah saya baca ya, gaharu di zaman Sriwijaya itu memang salah satu komoditi perdagangan mereka. Selain dia menguasai Selat Malaka, hasil hutan dari wilayah-wilayah kekuasaannya itu banyak diperdagangkan dan banyak dicari oleh para pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Arab. Nanam gaharu kita ini pertama kita tanam sekitar tahun 2007-2008. Awalnya sih sebenarnya kita mau mencari tanaman yang punya prospek bagus selain karet. Kita cari-cari informasi, gaharu itu ternyata mempunyai nilai yang cukup menjanjikan. Jadi saat itu ya kami keluarga besar lah mulai merintis untuk menanam gaharu sekitar tahun 2007-2008. Makanya kita punya ini menanam gaharu ini karena di yang kita tahu tanaman gaharu sejak zaman dulu itu mempunyai nilai yang sangat tinggi gitu. Apalagi ini tanamannya tujuannya ekspor, terutama untuk negara-negara seperti Arab, Cina, dan mereka sangat membutuhkan gaharu untuk penggunaan parfum, wangi-wangian, kemudian juga ritual-ritual keagamaan. Gaharu-gaharu yang ada di kita ini di wilayah, terutama wilayah Sumatera nih dominan jenis-jenis Aquaria malakensis gitu kan. Nah itu termasuk jenis gaharu yang mempunyai wangi yang cukup merebak lah, dan itu banyak disukai oleh orang-orang misalnya dari Arab tuh, dan kualitasnya termasuk yang tinggi. Nah membedakannya dengan gaharu alam itu kalau zaman dulu kan memang karena dipanen orang nyari ke hutan, dia proses menjadinya itu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Nah kalau budidaya itu nanam kita sekitar mulai dari 0 tahun sampai mungkin 5 tahun kita tanam sampai seukuran sekitar ini ya, itu ya. Nah itu bisa kita mulai suntik, Pak. Semacam virus Fusarium ini untuk menginfeksi supaya gaharu ini bisa mengeluarkan gubal wanginya. Olahan gaharu ini yang pertama ekspornya bisa dalam bentuk kayak bentuk kepingan-kepingan, atau juga bisa nanti menjadi suatu disuling menjadi minyak sebagai biangnya parfum. Kemudian ya bisa juga diekspor ke negeri Arab yang biasa untuk ritual keagamaan, termasuk juga untuk di Cina itu kan ritual keagamaan juga, di India gitu. Nah, biasanya hasil sulingan juga itu bisa diolah menjadi dupa. Jalur perdagangan yang dikuasai Kedatuan Sriwijaya membuat banyak kerajaan lain ingin menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara itu. Menguasai jalur perdagangan adalah kunci utama kemakmuran negeri.
Maka pada abad ke-11, pasukan kerajaan Chola dari India datang menyerang Sriwijaya. Tanpa perlawanan berarti, kerajaan Chola berhasil merebut kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya jatuh. Berabad kemudian, pada tahun 1455, di Sumatera Selatan berdirilah Kerajaan Palembang, yang kemudian pada tahun 1659 menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi sebagai penerus Sriwijaya, Palembang kemudian menjadi penghasil lada terbesar di Nusantara pada kurun waktu abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Perdagangan utama adalah lada. Lada ini kemudian menarik minat company dagang baik Inggris yang berpusat di Malaka maupun POC, company dagang POC Belanda yang berpusat di Batavia untuk mencoba berdagang dengan Kesultanan Palembang. Dari bukti-bukti piagam gitu banyak sekali itu dikeluarkan oleh Sultan-Sultan Palembang itu, dan yang itu tertua itu dari tahun 1668 kalau nggak salah, yaitu dari masa pemerintahannya Sultan Abdurrahman gitu. Nah itu layang-layang piagam ini isinya semacam peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan penguasa di Palembang kepada para penguasa yang ada di daerah uluan gitu. Nah itu hampir semua layang piagam ini berisi tentang aturan tanam lada gitu ininya. Dan itu bagaimana sih nanam lada itu harus berapa luasnya, kemudian hasilnya itu yang disetor ke Sultan itu berapa, yang terus yang diberikan ke petani ini berapa, itu ada aturannya di sana gitu. Jadi lada yang menjadi komoditi utama gitu. Nah, ini bahkan sampai akhir masa kesultanan pun gitu, kalau ada kontrak-kontrak antara Sultan dengan Belanda atau dengan Inggris, itu lada selalu disebut. Pagi hari sarapan bubur, nak minum jahe banyunya tumpah, sangkan dikato tanahnya subur, karena banyak tumbuh rempah-rempah. Sangkan dikato tanahnya subur, karena banyak tumbuh rempah-rempah. Allah kebacanya be. Keseberang ulu membawa padi, nyeberang musil. Pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, perdagangan rempah mencapai masa keemasan dengan lada sebagai primadonanya. Para pedagang yang datang dari berbagai negara itu biasanya menetap sementara di kota Palembang. Mereka menetap lama untuk memperbaiki kapal sambil menunggu cuaca bagus untuk berlayar. Lah bener pula, Mang. Jadi hidupnya perdagangan yang melibatkan bangsa Arab dan kemudian orang-orang Cina
di kota Palembang, menyebabkan orang-orang ini diberi tempat oleh Kesultanan. Terutama orang-orang Cina itu ditempatkan di sepanjang Rakit, di Sungai Musi. Kemudian orang-orang Arab itu ditempatkan di kampung-kampung Arab yang ada di sekitar kota-kota lama, kota lama Palembang atau Palembang lama. Tentu ini kemudian melahirkan alkulturasi. Alkulturasi berbagai budaya yang ada di kota Palembang. Mulai dari adat istiadat misalnya sampai ke yang paling ini di kuliner, sampai ke kuliner-kuliner. Hampir semua kuliner kota Palembang adalah alkulturasi dengan bangsa-bangsa, terutama Arab dan Cina. Jadi kontinuitas perdagangan di kota Palembang kemudian terus berlanjut di masa kolonial. Jadi ketika Kesultanan Palembang dikalahkan oleh kolonial Belanda di tahun 1821, komunitas-komunitas bangsa asing sudah banyak di kota Palembang. Nah, kemudian hal ini yang dilakukan oleh Belanda ketika mereka melakukan atau membuat kebijakan yang kita kenal dengan Wickenstelsel ya, artinya pembagian kampung berdasarkan etnis. Pertama mereka mulai mendaratkan orang-orang Cina dari semula di Rakit, kemudian didaratkan di sepanjang daerah seberang Ulu yang memang merupakan daerah kosong pada waktu itu. Jadi mulai dari daerah 7 Ulu sampai ke 9-10 Ulu. Ini merupakan komunitas orang-orang Cina di kota Palembang. Nah demikian juga dengan orang-orang Arab. Orang Arab ini bisa kita lihat dalam dua bentuk gelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang Arab yang datang tanpa pihak wanita atau tanpa syarifah. Nah mereka ini biasanya merupakan komunitas Arab awal yang diakomodasi juga oleh Kesultanan untuk menjadi pejabat-pejabat di Kesultanan. Nah umumnya mereka ini ada di seberang Ilir. Lalu kemudian di masa kolonial juga ada komunitas-komunitas Arab yang merupakan para pedagang yang datang bersama kelompok syarifah di kota Palembang, sehingga kemudian mereka didaratkan juga, dibuat perkampungan Arab khusus mulai dari daerah 10-11 Ulu sampai ke daerah 13 dan 14 Ulu. Ini komunitas awal yang ada di kota Palembang sebagai bukti bahwa sebetulnya mereka ini adalah pendukung-pendukung perdagangan di kota Palembang. Perdagangan rempah menimbulkan banyak akulturasi budaya. Begitu juga di kota Palembang. Pengaruh budaya itu bisa dilihat dari adanya tradisi, kampung, bangunan, kuliner, dan lainnya. Nah, salah satu misalnya kalau dari perspektif komunitas Arab, terutama dalam apa yang di Palembang disebut dengan ngidang. Secara kuliner, teknik ngidang di Palembang itu sangat terpengaruh dengan pengaruh dari Timur Tengah, terutama untuk acara-acara adat seperti misalnya perkawinan dan persedekatan di Palembang. Ada penyajian nasi minyak yang di kota Palembang yang berbahan utama adalah minyak samin yang dicampur dengan berbagai rempah-rempah seperti cengkeh, kapulada, termasuk lada di dalamnya, sehingga ini kemudian menjadi budaya baru di dalam tradisi kuliner atau cara makan di kota Palembang. Karena bagaimanapun kan akulturasi itu pasti terjadi seperti itu, makanan, pakaian, terus misalnya tradisi pernikahan, musik, tari itu, saya yakin pasti ada pengaruhnya itu, dan itu memang tampak. Prasasti Talang Tuo yang ditemukan pada tahun 1920 adalah salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti bertahun 684 Masehi itu mengatakan bahwa Raja Dapunta Hyang Srijayanasa
membangun Taman Sri Ksetra, sebuah taman yang berisikan pohon-pohon kelapa, enau, pinang, sagu, dan kolam-kolam. Yang pada intinya, Taman Sri Ksetra adalah taman untuk kesejahteraan rakyat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di lokasi yang katanya itu Talang Tuo itu masih ada pohon-pohon yang disebutkan itu. Ini kan menjadi bahan baku bagi pempek. Pohon sagu menghasilkan sagu, pohon kelapa dan pohon enau menghasilkan gula merah, gula abang kalau kata orang Palembang. Jadi ini adalah bahan. Sebuah produk itu akan bertahan jika lingkungannya itu mendukung bahan bakunya. Ikan ada, melimpah ruah. Terus ada sagu, ada gula untuk pembuatan cuko. Karena tanpa cuko tidak bisa dikatakan itu pempek. Alam menyediakan di air, di darat. Terus ketemu. Maka akan melahirkan inspirasi, melahirkan ide. Maka dibuatlah produk itu. Makanya nama awalnya itu adalah klesang. Sagu, ikan dikles. Seperti itu. Dia bisa diiris-iris setelah matang menjadi empek-empek. Dia bisa diiris kecil-kecil, dijemur, maka dia menjadi kemplang. Jadi kemplang, kalau dia dipirik, dia menjadi kerupuk. Seperti itu. Pempek ini ketika dikomersialkan, kemudian yang mengkomersialkan orang-orang Cina itu dibuat dalam berbagai variasi. Jadi pempek ini kalau di masa kelasan itu dia dibuat dalam satu bentuk, yaitu pempek lenjer atau pempek panjang. Kalau dipotong dia menjadi kelempang atau kerupuk dikenal saat ini. Kemudian dia variasinya hanya dicampur atau dibuat dalam variasi kuah. Kalau kuah bening itu lebih dikenal sebagai model atau tekwan. Kemudian kalau dia dijadikan berkuah kuning, dia akan menjadi celimpungan. Kemudian kalau diberi kuah merah, dia akan menjadi laksan. Celimpungan, ragit, ya, terus laksan. Burgo, lakso. Hanya beda ini dari beras ya, yang dua terakhir ini. Kalau ini jelas ya, kuahnya itu pengaruh dari India, Arab, seperti itu. Karena kan semua masuk di situ. Di luar santan, cabai, lada, dan lain sebagainya masuk semua itu. Cengkeh dan lain-lain. Disinilah mulanya peradaban. Jalur perdagangan rempah Sumatera Selatan membuat akulturasi budaya menjadi kebudayaan yang menguatkan kebinekaan Indonesia. Sebuah warisan leluhur yang harus kita banggakan, kita jaga dan lestarikan. Payo kita bersatu padu, menjaga budaya tetap lestari. Payo kita bersatu padu, menjaga budaya tetap lestari.